Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video penyampaian ilmiah dari kami. Kami dari Departemen Teknik Instrumentasi Fakultas Vokasi ITS. Perkenalkan, nama saya Novalianus Saputra dengan NRP 204-224-1024 dan rekan-rekan saya yang pertama ada Muhammad Riza Aditya Pradana dengan NRP 204-224-1048 dan satu lagi Muhammad Eka Jawar Ismail dengan NRP 204-224-1054. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan hasil karya ilmiah kami yang berjudul Pemantauan Intensitas Cahaya untuk Kesehatan Mata berbasis IoT menggunakan ESP32 dan sensor BH1750 lintas platform di .NET MAUI dan Electron. Dalam 60 menit ke depan, kami akan menjelaskan mulai dari latar belakang masalah, dasar teori, rancangan sistem, proses pembuatan, hingga hasil akhir dan analisisnya. Kami berharap video ini memberikan gambaran yang jelas kepada kalian semua tentang karya ilmiah kami. Mari kita mulai video ini dengan latar belakang. Oke, nah, jadi latar belakangnya itu begini. Apabila kita lihat di kehidupan sehari-hari, sering banget kita belajar, bekerja, atau main HP di tempat yang pencahayaannya itu kadang terlalu redup, kadang juga terlalu terang. Padahal kalau cahaya itu nggak sesuai standar kesehatan, itu bisa bahaya banget buat mata kita. Misal, kayak cahaya yang terlalu redup, apalagi di bawah 100 lux. Menurut WHO, itu bisa bikin mata kita capek banget. Bahkan dalam jangka panjang, bisa ningkatin resiko rabun jauh atau miopia. Sebaliknya, kalau terlalu terang, lebih dari 700 lux, maka bisa bikin stres mata atau bahkan gangguan retina. Dan kebanyakan dari kita itu nggak sadar kapan cahaya di sekitar kita itu udah nggak ideal. Kita cuma fokus ke layar saja, nggak ngecek kondisi ruangan. Makanya, kami kepikiran bikin sistem ini agar kita bisa tahu secara real time cahaya di ruangan ini itu aman nggak sih buat mata kita. Nah, di proyek ini, kami ngambil celah itu, kami coba bikin alat berbasis IoT yang menggunakan ESP32 dan sensor BH1750. Kenapa? Karena alat ini tuh murah, gampang dipasang, dan dengan menggunakan daya yang rendah. Terus, datanya kita bisa tampilin ke aplikasi lintas platform. Bisa dari laptop, dari HP, dari komputer, semua bisa. Dan ini juga ngikutin standar internasional kayak dari WHO dan IEC agar nilai yang kita ambil itu benar-benar sesuai dengan standar medis. Jadi alat ini bukan cuma asal baca cahaya, tapi langsung ngasih notifikasi kalau cahayanya ideal atau tidak. Intinya, kami pengen bantu supaya orang-orang lebih aware sama kondisi pencahayaan di sekitar mereka dan bisa menjaga kesehatan mata lebih baik. Apalagi sekarang kan orang banyak kerja di rumah menggunakan HP, belajar secara daring dan sebagainya. Nah, untuk rumusan masalah, kami memiliki tiga. Yang pertama, bagaimana merancang sistem pemantauan intensitas cahaya menggunakan ESP32 dan sensor BH1750 untuk mendeteksi resiko terhadap kesehatan mata. Yang kedua, bagaimana mengembangkan antarmuka penggunaan lintas platform di .NET MAUI dan Electron untuk menampilkan data lux secara real-time. Yang ketiga, bagaimana algoritma deteksi resiko berdasarkan ambang batas intensitas cahaya dapat diimplementasikan untuk mencegah gangguan mata seperti miopa dan fotostres. Untuk tujuannya, yang pertama, mengembangkan sistem berbasis IoT yang dapat memantau intensitas cahaya secara real-time menggunakan sensor BH1750 dan ESP32. Yang kedua, mendeteksi resiko kesehatan mata akibat pencahayaan ekstrim berdasarkan standar WHO dan IEC, memberikan notifikasi otomatis jika intensitas pencahayaan berada di luar zona yang aman. Yang ketiga, menyediakan antarmuka lintas platform untuk penggunaan mobile maupun desktop. Lalu, perkembangan teknologi saat ini.
Teknologi pemantauan cahaya saat ini memanfaatkan IoT dengan sensor seperti sensor BA1750 yang mendeteksi cahaya tampak secara akurat hingga 1 lux, serta ISP32 yang mendukung Wi-Fi, BLE, dan pemrosesan lokal daya rendah. Di sisi software, .NET MAUI memungkinkan pengembangan aplikasi lintas platform dari satu kode base Android, iOS, Windows, macOS. Sementara Electron.js memungkinkan tampilan desktop berbasis web. Sistem ini juga mengacu pada standar WHO dan IEC, di mana paparan cahaya di bawah 100 lux atau di atas 700 lux dapat meningkatkan resiko gangguan mata seperti miopa dan photostress. Nah, selanjutnya, dasar teori. Oke, sekarang biar kalian makin paham teknologi yang dipakai di sistem ini. Jadi gini, intensitas cahaya itu diukur pakai satuan lux. Lux ini ibarat satuan seberapa terang cahaya di suatu area. Standar dari ideal menurut WHO dan IEC buat aktivitas di dalam ruangan itu ada di angka 300 sampai 500 lux. Kalau kurang dari itu, apalagi di bawah 100 lux, bisa ningkatin resiko miopa progresif atau rabun. Jauh, terutama kalau sering terjadi pas kita belajar atau kerja. Sebaliknya, kalau cahaya di atas 700 lux, malah bisa bikin mata kita itu stres, atau istilahnya fot- fotostres, bahkan bisa ganggu retina karena stres oksidatif. Nah, di sistem kami, biar bisa memantau intensitas cahaya, kami menggunakan sensor BA1750. Sensor ini digital, pakai koneksi I2C, dan bisa mengukur cahaya mulai dari 1 lux sampai 65.535 lux dengan akurasi sekitar kurang lebih 20%. Tapi buat aplikasi medis atau kesehatan, ini biasanya dikalibrasi dulu agar errornya kecil. Idealnya cuma kurang lebih 5 lux saja. Keunggulannya, sensor ini kecil, murah, gampang banget disambungin ke microcontroller. Kita bisa pakai ISP32. Kenapa? Karena dia support Wi-Fi dan Bluetooth dan prosesornya dual core, jadi bisa multitasking. ISP32 juga hemat daya, apalagi kalau masuk ke deep sleep, harusnya cuma sekitar 5 mikroampere, cocok banget buat IoT yang harus menyala terus tapi nggak boros daya. Nah, biar data kita dari alat ini bisa dilihat di mana aja, kita bikin aplikasinya lintas platform. Wah, untuk mobile, kita menggunakan .NET MAUI. Framework ini enak soalnya cukup sekali codingan nanti bisa jalan di Android, iOS, Windows, dan macOS. Kalau buat desktop kita menggunakan Electron.js yang berbasis web tapi bisa dibungkus jadi aplikasi desktop. Jadi tampilannya modern dan akses backend-nya juga kuat banget. Terakhir soal algoritmanya. Sistem ini pakai logika sederhana yang mirip konsep fuzzy logic. Apabila nilai lux di bawah 300, maka akan muncul tulisan redup. Apabila dia rentan 300 sampai 500, akan muncul tulisan ideal. Apabila di atas 500, muncul tulisan terlalu terang. Nah, ini adalah flowchart-nya. Pertama ada mulai. Penggunaan memulai membuka situs web melalui browser mereka. Selanjutnya, login. Setelah membuka situs web, pengguna diarahkan ke halaman login. Pada halaman ini, mereka diminta untuk memasukkan informasi pengguna, seperti nama pengguna, username, kata sandi, atau password. Jika ada, sudah punya akun, jika ya, pengguna tinggal memasukkan username dan password untuk login. Jika tidak, pengguna memilih opsi daftar akun untuk membuat akun baru. Setelah memilih opsi tersebut, pengguna akan diarahkan ke formulir pendaftaran, di mana mereka akan mengisi informasi yang diperlukan dan membuat akun baru. Selanjutnya ada dashboard. Setelah berhasil verifikasi akun, pengguna diarahkan ke halaman beranda.
Pada halaman beranda ini terdapat tampilan dari pengukuran sensor GA1750 yang menampilkan berupa nilai lux meter. Selanjutnya, terhubung. Pemeriksaan koneksi perangkat dengan modul ISP. Jika terhubung, aplikasi melanjutkan ke pembacaan sensor. Jika tidak, akan muncul status tidak terhubung. Yang keenam, tampilan nilai lux. Menampilkan data intensitas cahaya lux secara real-time dari sensor BA1750 yang dikirim oleh ISP32. Jika nilai lux di bawah 300, maka akan menampilkan teks satu. Jika nilai lux di antara 300 sampai 500, maka akan menampilkan teks ideal. Dan jika di atas 500 lux, maka akan menampilkan teks terlalu terang. Yang terakhir ada logout. Jika pengguna menekan tombol logout, maka akan kembali ke halaman login. Nah, berikut adalah tampilan dari .NET MAU. Nah, pada gambar ini kami memberikan contoh 4 gambar. Yang pertama ada halaman register, yang kedua ada halaman login, yang ketiga halaman sebelum terhubung dengan sensor, maka akan muncul tulisan disconnect dan pembacaan sensornya masih belum ditampilkan. Yang terakhir, ketika sudah terhubung, akan muncul kalimat connect dengan ISP dan nilai dari sensor juga akan keluar. Nah, dan ini hampir sama untuk tampilan electron.js. Ada 4. Yang pertama ada halaman register, yang kedua ada halaman login, ketiga ada halaman yang masih disconnect, belum terhubung dengan ESP32, nilai logsnya juga belum muncul, dan yang terakhir ketika sudah terhubung akan muncul tulisan connect, nilai logsnya muncul dan indikatornya sudah keluar. Oke, dari saya cukup dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Ku ingin damai, ku ingin. Recording in progress. Apa yang kita bangun ketika menulis kode. Setiap baris kode adalah keputusan dan setiap keputusan, sekecil apapun, membentuk cara sebuah sistem bekerja. Tapi pertanyaan pentingnya siapa yang punya kendali? Bagaimana sistem ini mengatur interaksi? Dan apakah sistem ini berpihak pada pengguna atau tidak? Framework Electron tidak hanya menjawab soal efisiensi, tapi juga menyusun ulang cara kita membangun aplikasi desktop. Dia memanfaatkan teknologi web yang terbuka dan fleksibel, lalu dikemas ke dalam untuk aplikasi yang bisa dijalankan langsung di komputer tanpa browser dan tanpa server eksternal. Tapi ini bukan hanya soal teknis, ini tentang bagaimana kita merancang struktur kerja antara antarmuka pengguna dan logika inti sistem. Dan yang lebih penting, bagaimana kita menjaga kontrol sistem agar tidak liar, sekaligus tetap memberi ruang bagi pengguna untuk berinteraksi secara bebas. Mengenal struktur main proses, pre-render, dan preload. Elektron memiliki 3 bagian utama. Main proses, pre-render proses, dan preload. Elektron main proses. Ini pusat kendali. Disinilah semua logika sistem dikendalikan. Kita tentukan apa yang boleh dijalankan, jendela apa yang dibuka, dan komunikasi seperti apa yang diizinkan. Render proses, ini bagian yang berhubungan langsung dengan pengguna. Di sini, pengguna bisa melihat antarmuka, login, daftar, atau masuk ke halaman utama. Preload, ini jembatan. Ia memastikan bahwa komunikasi antara antarmuka dan pusat berjalan aman. Tidak ada akses langsung ke fungsi internal tanpa izin. Dan disinilah kontrol yang sehat dimulai. Logikanya seperti membangun gedung publik dengan ruang pengunjung dan ruang staf internal. Pengunjung tidak bisa sembarangan masuk ke pusat kendali. Mereka harus lewat pintu yang ditentukan dan pintu itulah Reload.js.
menelusuri kode utama, struktur, dan alur kerja. Main.js, pusat kendali dan logika. Hal ini memulai semuanya saat aplikasi dijalankan. Main.js akan membuat jendela dan memuat halaman login, yaitu login HTML. Ia juga mengatur komunikasi antar proses menggunakan IPC main. Misalnya, ketika menekan tombol login, permintaan dikirim dari di-render ke main. Main akan memverifikasi data ke database, lalu mengirim balik status apakah login berhasil atau tidak. Semua keputusan dari navigasi halaman, pembukaan jendela hingga validasi login dikendalikan penuh dari sini. Preload.js, penghubung aman. Di sini kita menggunakan konteks bridge expense main word untuk mendefinisikan fungsi-fungsi yang diizinkan untuk digunakan oleh RND. Bukan semua fungsi dari main bisa diakses, hanya yang secara eksplisit dibuka. Ini penting, tanpa sistem ini, antarmuka pengguna bisa langsung mengakses fitur internal yang berisiko bagi keamanan. Dalam retorika sistem, preload adalah filter yang menyaring apa yang boleh lewat dan apa yang ditolak. Interaksi pengguna, login, register, dan navigasi. Login HTML dan login JS tempat pengguna mulai. Input dikirim ke main proses. Register HTML tempat pengguna mendaftar. Index adalah halaman utama yang ditampilkan setelah login berhasil. Prosesnya rapi. Pengguna memasukkan data, di-render kirim data ke main lewat preload, main memeriksa database, balasan dikirim balik. Kalau berhasil, jendela login ditutup, jendela utama dibuka. Ini bukan sekadar alur, ini sistem yang punya arah, tidak asal ngambil. Semua berdasarkan logika yang bisa ditelusuri. Dan inilah yang membedakan sistem yang dirancang dengan baik dari sistem yang asal jadi. Database dan struktur data. File database.js berisi fungsi untuk koneksi ke database workbench. Dua fungsi utama, register user, menyimpan user baru, login user, mencocokkan data login dengan yang ada di database. Keputusan untuk memakai workbench juga menarik karena sistem ini jadi lokal dan tidak tergantung pada internet atau server eksternal. Artinya, aplikasi ini tetap bisa berjalan secara independen. Dalam konteks pembangunan sistem, ini bisa dilihat sebagai bentuk otonomi. Kamu tidak bergantung pada cloud. Kamu membangun sistem yang bisa berdiri sendiri. Tampilan dan preferensi file, CSS, dan tema. Kehadiran file CSS seperti tema 1, tema 2, dan seterusnya adalah pilihan yang strategis karena ia memberikan ruang bagi pengguna untuk menyesuaikan tampilannya. Ini bukan hanya soal estetika, ini soal bagaimana sistem memberi ruang pada perbedaan, sesuatu yang sering dilupakan dalam pengembangan teknologi. Banyak sistem memaksa pengguna untuk mengikuti satu standar desain, tapi di sini pengguna diberi opsi. Sistem ini terbuka, bukan dalam arti teknis saja, tapi juga secara pengalaman, dan itu memperkuat hubungan antara sistem dan pengguna. Mekanisme navigasi, kontrol, dan transisi. Satu hal yang konsisten dari keseluruhan aplikasi ini adalah navigasi yang terkontrol secara penuh oleh main task. Pengguna tidak bisa loncat halaman utama. Mereka harus melalui alur yang sudah ditentukan, dari regis, login, sampai ke halaman utama. Ini seperti sistem keamanan. Setiap tahapan harus dilalui, dan sistem mengecek validitas setiap langkahnya. Ini adalah bentuk kontrol yang wajar, bukan represif. Justru ini menjaga agar sistem tidak dimasuki secara sembarang. Apa yang bisa diberi? Mari kita tarik ke kesimpulan argumentatif. Sistem ini stabil karena punya struktur yang jelas. Main mengatur logika, di-render, menangani tampilan, reload, menjembatani komunikasi.
Sistem ini aman karena akses dibatasi dan tidak semua data terbuka bebas. Sistem ini fleksibel karena memperhatikan preferensi pengguna. Seperti dalam tema, sistem ini efisien karena menggunakan workspace yang ringan dan lokal. Tapi lebih dari itu, sistem ini dibangun dengan arah. Ia bukan hanya kumpulan file, ia adalah argumen. Argumen bahwa aplikasi seharusnya memberi ruang bagi pengguna untuk merasa memiliki, menjaga keamanan tanpa menyulitkan akses, dan bekerja berdasarkan alur yang bisa ditelusuri, bukan keajaiban teknis yang membingungkan. Lalu selanjutnya, kita tidak hanya menulis code, kita menyusun logika. Proyek elektron ini tidak hanya teknis, ia adalah bukti bahwa kita bisa membangun sistem yang transparan, terstruktur, dan manusiawi. Retorikanya jelas, kendali ada, keamanan dijaga, tapi pengguna tetap dihargai. Dan itu adalah pelajaran penting bahwa dalam dunia teknologi bukan hanya fitur yang penting, tapi juga berpikir di balik fitur itu. Sistem yang baik bukan hanya bisa berjalan, tapi bisa dijelaskan, dimengerti, dan dibangun ulang oleh siapa saja. Dan ketika kamu bisa menjelaskan sistemmu seperti ini, kamu bukan cuma programmer, kamu jadi pembicara yang menyusun logika untuk dipahami banyak orang. Lalu, penjelasan selanjutnya adalah sistem dari Arduino Uno, yaitu bahasa C++. Di sini adalah penjelasan programnya. Include wifi.h. Yang baris paling atas. Intinya, baris paling atas yang bertuliskan include adalah untuk memanggil. Jadi Wi-Fi H untuk mengaktifkan kemampuan ESP32 terhubung ke jaringan. Wire H, protokol I2C dibutuhkan untuk komunikasi dengan sensor BH1750. BH1750H, library khusus untuk membaca data sensor cahaya. Web server H membuat server HTTP langsung dari ESP32. Lalu CPP, Conschar, ini adalah identitas WiFi yang digunakan untuk menghubungkan ESP32 ke jaringan lokal. Yang kedua, wire backend. Wire backend ini sistem yang deteksi dini. Kalau sensor tidak terbaca, program dihentikan. Lebih baik tidak lanjut daripada menyebar
data yang salah. Lalu WiFi bikin SSD. Ini adalah logika koneksi Wi-Fi. ESP32 mencoba terhubung maksimal selama 20 detik. Kalau gagal, sistem tetap jalan, tapi tidak akan membuka server. Lalu yang selanjutnya adalah serial print, WiFi lokal. Nah, jika berhasil, kita tampilkan IP-nya. Ini penting, karena IP ini akan dipakai untuk mengakses IP atau logs dari perangkat lain. Analogi retoris, IP adalah alamat rumah. Tanpa IP, server ada tapi tidak bisa dikunjungi siapapun. Lalu yang selanjutnya, server on, logs HTTP GET sampai bagian ini. Ketika seseorang, misalnya browser aplikasi elektron atau mau membuka alamat HTTP sama dengan //IP slash logs, maka sensor akan membaca intensitas cahaya, hasilnya diubah menjadi string JSON. Server akan merespon dengan JSON. Lalu looping, melayani klien, void loop. Nah, void, void loop di sini, fungsi ini dijalankan terus-menerus. Tugasnya memantau dan menangani semua permintaan HTTP dari klien. Tanpa ini, server hidup, tapi tidak akan merespons siapapun. Penutup, apa yang seharusnya dibangun? Secara teknis, saya membangun sistem sensor IO sederhana, tapi secara retoris, membangun akses data secara langsung dan real time dari dunia nyata ke sistem digital. Membangun server mikro yang bisa diintegrasikan ke aplikasi apapun tanpa perlu backend besar. Membuat sensor jadi membaca data, menyampaikan dalam format yang bisa digunakan oleh sistem lain. Dan yang lebih penting, menciptakan relasi sistem antar sensor, jaringan, dan pengguna. Dalam dunia digital, relasi adalah segalanya. Lalu dari kesimpulan saya semuanya, apa yang dibangun? Secara teknis, eh, kita membangun sistem sensor IO sederhana. Tapi secara retoris, saya, kelompok kami membangun akses data secara langsung dan real time dari dunia nyata ke sistem digital. Membangun server mikro yang diintegrasikan ke aplikasi apapun. Lalu selanjutnya, apa yang telah dibangun dalam proyek ini bukan sekedar kumpulan file atau sensor yang menyala. Yang dibangun adalah kesatuan sistem yang lengkap dari pembacaan data dunia nyata, intensitas cahaya, pengelolaan informasi, hingga penyajian data melalui jaringan secara langsung dalam bentuk yang bisa dimanfaatkan sistem lain.
Secara teknik, ISP32 menjadi pusat penghubung antara sensor dan dunia luar. Sensor BA1750 menangkap data nyata, lux, dan tidak hanya disimpan tapi juga dibagikan lewat HTTP server lokal. Web server ditindak sebagai juru bicara menyampaikan data pada siapapun yang meminta melalui endpoint lux. Secara sistem, semua berjalan dengan struktur yang jelas dan terukur. Ada inisialisasi, validasi, koneksi, penyajian data, dan loop layanan klien. Sistem ini mandiri, tidak tergantung pada cloud, server eksternal, atau servis tambahan. Dan hingga akhirnya kamu menguasai, kita menguasai alur penuh dari sensor sampai output. Kami telah menyusun sistem yang bisa dipahami dan dijelaskan ulang oleh siapapun. Artinya, kami tidak hanya membuat sesuatu yang berjalan, tapi sesuatu yang masuk akal. Setiap bagian kode mengandung logika, setiap fungsi memiliki alasan, dan setiap keputusan dari pengguna WiFi, bikin hingga server on bisa dipertanggungjawabkan secara sistemik. Dan secara proyek, ini adalah fondasi kuat untuk sistem monitoring dashboard IoT atau aplikasi elektron yang membaca sensor dari jaringan lokal. Kamu tidak, kami tidak perlu infrastruktur mahal untuk mulai. Kami hanya butuh prinsip dasar yang benar, struktur, transparansi, dan relasi antar bagian. Lalu penutupnya, dari semuanya, sistem terbaik bukan yang paling kompleks, tapi yang paling bisa dipahami, diulang, dan dikembangkan. Dan ketika kamu bisa menjelaskan sistemmu dengan logika yang jernih, dari sensor hingga server, maka kamu bukan sekadar teknisi. Kamu adalah pembangun sistem yang berpikir ke depan. Kalau kami ingin melangkah lebih jauh, sistem ini bisa jadi basis untuk integrasi ke dashboard, elektron, atau REAC, perekaman data, ke database, analisis waktu nyata, atau otomasi. Dan langkah pertama yang kami buat ini, meski terlihat kecil, sudah berada di jalur yang tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Eka Jawan Ismail, NRP 204-224-054. Di sini, saya akan menjelaskan terkait dengan NetMaui. Terkait dengan proyek Alprox saya, NetMaui singkatan dari .NET Multi-Platform App UI, sebuah framework dari Microsoft yang dirancang untuk memungkinkan pengembang membuat aplikasi platform atau cross-platform hanya dengan basis satu kode. Dengan MAUI, kita bisa membuat aplikasi natif untuk Android, iOS, Windows, macOS, atau Tizen, misalnya pada Smart TV ataupun Smart Samsung. NetMaui dibangun di atas fondasi Net 6 ke atas dan merupakan penerus langsung dari Xamarin Forms. Framework ini mendukung penulisan antarmuka pengguna menggunakan XAML atau Ansible Application Markup Language serta logika bisnis menggunakan bahasa C. Sejarahnya, pada tahun 2011 sampai 2021, itu yaitu Xamarin, yaitu teknologi yang memungkinkan developer menulis aplikasi mobile menggunakan C. Xamarin memiliki Xamarin Android dan Xamarin US. Lalu lahirlah Xamarin Forms untuk membangun utilitas platform. Lalu transisi ke NetMaui pada tahun 2021 ke 2022. Pada tahun 2021, Microsoft memperkenalkan NetMaui sebagai pengganti Xamarin Forms. Maui dibuat lebih modular, lebih cepat, dan lebih terintegrasi dengan ekosistem Net modern atau Net 6, 7, dan 8. Lalu pada 2022 atau rilis final, mau dirilis stabil bernama Net 6 pada Mei 2022 dan menjadi bagian dari Net unifikasi. Sejak saat itu, Xamarin dianggap the project atau MAUI sebagai solusi utama Microsoft untuk aplikasi mobile dan desktop. Berikut aplikasi atau arsitektur dari MAUI. Arsitektur Halter Base atau berbeda dari Redundant Base di Xamarin Form ini membuat MAUI lebih ringan dan modular. Yang pertama ada Your Codes, yaitu kode yang kamu tulis menggunakan bahasa C atau XML. Lalu, di Handlers atau komponen baru yang menggantikan Renders. Renders bertanggung jawab meneruskan perintah dari kontrol MAUI ke kontrol natif. Yang ketiga, Native Control atau elemen UI aksi platform, misalnya UI Button di iOS, Button di Android, dan Button di WinUI. Yang lalu ada platform atau sistem operasi yang menjadi target board.
Berikut fitur dan keunggulan dari NetMaui. Yang pertama, Single Project Search. Semua platform Android, iOS, Windows, macOS dikembangkan dalam satu proyek, yaitu JS Project. Tidak ada lagi proyek bisa seperti Xamarin. Yang kedua, cross-platform dengan native performance. UI yang dibuat akan dirender sebagai kontrol natif, tidak menggunakan web view sebagai footer atau Redis native. Yang ketiga, dependency injection bawaan. MAUI mendukung dependency injection secara langsung layaknya ASP.NET Core melalui MAUI Program JS. Yang keempat, navigasi dengan sel. Sel memungkinkan navigasi kreatif berbasis URL, mendukung halaman bertingkat, layout, tab, dan route yang fleksibel. Yang kelima, ada styling dan timing global. Kita bisa membuat style global di app SAML dan mendefinisikan short dictionary untuk tema, warna font, dan lainnya. Yang keenam, hot reload dan live preview. Visual Studio menyediakan hot reload untuk XML dan C sehingga kita bisa langsung melihat perubahan UI tanpa restart aplikasi. Yang ketujuh, ada resource management. MAUI menyediakan folder atau resource yang terstruktur di mana kamu bisa menaruh app slot atau font, gambar, splash screen, dan sebagainya. Semua ini secara otomatis dikenal sebagai build MAUI. Lalu terkait tools dan bahasa yang digunakan, itu sesuai dengan Visual Studio karena saya membuat dari 2022, jadi kita membuat bahasa C atau SAML. Struktur Project MAUI ada Perform berisi Android, iOS, Mac Catalyst, Tizen, Windows, dan juga Resource, app icon, fonts, image, splash, dan stylus, dan raw. Lalu ada folder app XAML, app XAML, main page XAML, my program CS, dan my app CS Prod. Platform itu konfigurasi platform spesifik seperti Android, InfoPlease, dan app manifest, dan lain-lain. Lalu ada resource, itu tempat resource aplikasi seperti gambar, font, splash, screen, dan sebagainya. Lalu APSML itu tempat mendeskripsikan style global dan resource dictionary. Lalu ada app cell XAML, itu sistem navigasi sel didefinisikan di sini. Lalu ada MAUI program JS, itu titik instalasi aplikasi, konfigurasi di font, dan lain-lain. Lalu ada file proyek yang mendefinisikan target platform dan referensi, yaitu di My App JS Prods. Dibandingkan dengan yang lain seperti Flutter, React Native, dan Xamarin Font, MAUI bisa menjadi di semua platform, mulai Android, iOS, Win, Mac, dan Tizen. Sementara Flutter itu hanya terbatas di Android, iOS, web, dan desktop. Sementara pada React Native itu hanya di Android, iOS, dan web. Sementara pada Xamarin Forms itu hanya bisa di Android dan iOS. Pada NetMaui juga ada dukungan layanan tambahan, yaitu membuat MAUI sangat fleksibel untuk diintegrasikan dengan SQLite atau Realm untuk menyimak lokal, ada REST API menggunakan HTTP selain ada Firebase untuk out dan push notification, ada juga SignalR itu untuk komunikasi real time, ada juga Azure Mobile App atau App Center, dan banyak lagi. Jadi Netoy adalah evolusi logis dari Xamarin dan menjadi tulang punggung strategis atas platform Microsoft ke depan. Dengan kemampuan membangun aplikasi natif dan satu basis kode, performa tinggi, serta integrasi erat, Net Ecosystem MAUI menjadi pilihan yang sangat ideal bagi developer untuk masuk ke dunia mobile dan desktop sekaligus. Lalu berikut terkait dengan penjelasan proyek saya terkait dengan app MAUI. Yang pertama ada folder platform, itu adalah bagian penting dari Net MAUI karena disinilah semua pengaturan spesifik untuk masing-masing sistem, mulai dari operasi target sampai simpan. Meski MAUI memungkinkan kita menulis atau satu kode basis kode, saat aplikasi dikomplikasi dan dijalankan, platform berbeda yang tetap membutuhkan konfigurasi yang spesifik untuk tab iOS. Oleh karena itu, di sisi
Folder platform dibagi ke dalam beberapa subfolder. Ada Android, itu untuk menyimpan file penting seperti Android Manifest XML untuk mendeklarasikan permission, versi SDK, dan aktivasi utama aplikasi. Folder ini juga menyimpan file build guides, restart Android, serta pengaturan splash screen atau notifikasi jika diperlukan. Yang kedua ada iOS, disinilah konfigurasi untuk sistem operasi iOS diletakkan. Misalnya, InfoBridge yang berfungsi sebagai manifest di Android. Di dalamnya, kita bisa mendefinisikan properti seperti nama aplikasi, ID bundle, orientasi layar, dan yang diizinkan, serta permission seperti akses, kamera, atau lokasi. Lalu ada Mac Catalyst atau software ini digunakan jika aplikasi diartikan untuk dijalankan di perangkat macOS sesuai platform Mac Catalyst-nya. Mac Catalyst ini memungkinkan aplikasi iOS berjalan secara natif dan di Mac dengan tambahan dukungan untuk keyboard, mouse, jendela aplikasi. Lalu ada Tizen, itu digunakan untuk mendukung platform buatan Samsung seperti Mas Vivi dan wearable. Meski tidak diaktifkan, kehadiran Tunzel Tizen ini menunjukkan bahwa proyek ini bisa diperluas ke dunia perangkat IoT dan TV dengan mudah. Yang terakhir, ada Windows berisi package app manifest dan aplikasi lain untuk mendukung boot Windows app SDK. File manifest Windows berisi pengaturan icon, mendata aplikasi, permission seperti webcam, mikrofon, serta pengaturan aplikasi tampilan pada desktop. Secara keseluruhan, folder platform adalah jembatan antara kode Universal MAUI dan kebutuhan natif spesifik seperti platform. Walaupun jarang disentuh saat pengembangan fitur UI, fitur ini sangat krusial dalam tahap build dan deployment. Lalu ada folder resource, yaitu pusat penyimpanan seluruh aset aplikasi yang bersifat lintas platform dan dipakai secara global. Semua file yang diletakkan di dalam folder ini akan secara otomatis dibuild dan dikompilasi oleh sistem MAUI, sehingga bisa diakses langsung melalui SAML atau kode C. Folder ini sendiri dibagi menjadi beberapa subbagian. Satu, ada app icon, menyimpan gambar icon aplikasi dan berbagai resolusi dan format. MAUI memungkinkan pengguna satu icon dengan multipad scale secara otomatis tergantung target perangkat. Proses ini sederhana dibandingkan sama yang butuh satu icon per resolusi. Yang kedua ada fonts. Disinilah font custom disimpan. Misalnya, jika aplikasi ingin menggunakan Roboto atau Poppins sebagai font utama, cukup letakkan file .ttf atau .otf di folder ini lalu daftarkan di MAUI program JS. Setelah itu, font bisa digunakan di seluruh UI lewat XML. Lalu ada image. Folder ini berisi gambar-gambar yang digunakan di UI seperti logo, banner, ilustrasi, dan lainnya. MAUI memungkinkan kita memanggilnya langsung dengan binding seperti image source atau logo .png tanpa perlu menentukan path yang lengkap. Yang selanjutnya ada RAW atau menyimpan file-file data mentah seperti konfigurasi JSON, XML, audio, atau bahkan dokumen PDF. File ini tidak diproses atau dikompilasi oleh MAUI, tetapi dapat diakses melalui stream atau path resource runtime. Selanjutnya ada splash, itu digunakan untuk menyimpan gambar atau konfigurasi splash screen yang ditampilkan saat aplikasi pertama kali dibuka. Splash screen pentingnya untuk memberikan kesan profesional dan mengurangi persepsi loading yang lambat. Yang terakhir, ada stylus atau berisi Resource Dictionary XML yang mendefinisikan gaya visual aplikasi yang konsisten. Disinilah kita dapat membuat definisi warna global, color primary, color, aksen, style untuk tombol, teks, atau bahkan mengatur tema terang atau gelap atau dark mode. Secara keseluruhan, folder resource adalah komponen vital untuk mengolah tampilan aplikasi. Keunggulan MAUI adalah tidak perlu lagi mengatur resource secara terpisah per platform. Semuanya bisa diletakkan di sini dan dikompilasi dengan benar secara otomatis. Selanjutnya ada app XML dan app XML.js. File ini berfungsi sebagai root dari aplikasi. Di sini dapat mendeskripsikan resource global seperti warna tema, font default, dan gaya kontrol. Pendekatan ini memungkinkan kita mengontrol tampilan aplikasi dari satu tempat terpusat. File ini juga biasanya mereferensikan file style dari resource stylus agar semua halaman aplikasi mengikuti tampilan yang seragam. File pendampingnya, app.xml.js, yaitu aplikasi file code behind tempat lega awal aplikasi dijalankan. Di konstruktornya
kita biasanya akan melihat baris seperti main page sama dengan new app cell kurung titik koma yang mengarahkan halaman awal pada aplikasi app cell, bukan langsung ke halaman konten. App cell juga bisa digunakan sebagai inisiasi service tambahan seperti cache logging dan pembacaan konfigurasi. Selanjutnya ada HPPSL SAML dan HPPSL SMLCS, file penting yang menjadi inti dari sistem navigasi di NetMaui. Dalam pendekatan sel, kita bisa mendefinisikan struktur navigasi di aplikasi deklaratif, termasuk halaman utama, tab, menu layout, dan route navigasi. Di file ini, kita menulis kode SAML seperti sel konten untuk mendefinisikan halaman seperti login page, register page, dan main page. Sementara itu, di app SMNCS, kita mendaftarkan route navigasi menggunakan routing register rows, sehingga halaman bisa dipanggil lewat nama routernya. Misalnya, Goto Asin dalam petik 2 register. Sel sangat menyederhanakan navigasi dan menjaga arsitektur aplikasi tetap modular. Selanjutnya, ada login page SAML dan login SAML.js. Halaman tempat penggunaan memasukkan kredensial untuk masuk ke aplikasi. Tampilan umumnya terdiri dari dua kontrol entry untuk username dan password, serta atau untuk button untuk login. Properti seperti is password true digunakan pada input password untuk menyembunyikan teks. Untuk SMCS menangani event saat tombol ditekan dan dapat digunakan untuk validasi, koneksi ke server, serta navigasi ke halaman utama setelah login sukses. Saat ini, file ini umumnya digunakan sebagai simulasi login, namun sangat mudah diperluas untuk kebutuhan autentikasi nyata menggunakan API atau Firebase. Selanjutnya ada register page SAML dan SMLCS, mirip seperti login, yaitu form bagi pengguna baru yang ingin mendaftar. Biasanya terdiri dari beberapa input tambahan seperti email, nama lengkap, password, password. File ini dapat disambungkan ke database lokal, server API atau Firebase Authenticators untuk menyimpan data pengguna baru. Sementara untuk SMACS-nya sendiri, untuk menangani logika saat tombol daftar ditekan. Dalam aplikasi nyata, ini bisa melakukan validasi, pengecekan email ganda, hingga notifikasi sukses dan navigasi kembali ke halaman login. Selanjutnya ada main page SML atau main page SMLCS. Itu halaman utama atau dashboard dari aplikasi. Setelah pengguna berhasil login, ini berisi sambutan ringkasan data atau grafik inti dari aplikasi tersebut. Tampilan halaman ini bersifat dinamis dan sangat fleksibel tergantung kebutuhan aplikasi. Untuk SMTS sendiri itu mengatur logika interaktif halaman, mulai dari animasi, fetch data dari API, mengatur event ketika tombol diklik. Dalam proses look fitur control, halaman ini bisa dikembangkan menjadi pusat kontrol utama, seperti dashboard visual atau pengendali perangkat. Lalu ada Maui Program JS, itu tempat seluruh konfigurasi awal aplikasi dilakukan. Fungsi utamanya adalah membangun dan mengembalikan objek Maui app yang dijalankan oleh sistem. Dalamnya kita mendefinisikan seperti pengguna aplikasi, konfigurasi font, lalu ada register dependency injection untuk service atau view model. Jika kita menambahkan SQLite atau API client atau service lain, pendaftarannya dimulai dari sini, dari Maui Program JS, merupakan titik sentral arsitektur modular Maui dan sangat penting dalam skala produksi. Selanjutnya, ada Fusion Login App Bridge, yaitu file XML yang mendefinisikan struktur proyek. Di sinilah kita mendedikasikan framework target, mulai dari Net 7 Android, iOS, Windows, dan lainnya. Referensi package setara properti penting seperti icon aplikasi, boot output, dan lainnya. Maui memperkenalkan pendekatan single project sehingga semua platform ditulis dalam satu file ini, project ini. Demikianlah penjelasan lengkap mengenai struktur dan komponen inti dari proyek Maui. Dengan pendekatan lintas platform berbasis satu kode dasar, kita dapat mengembangkan aplikasi modern yang mampu berjalan secara natif di Android, iOS, Windows, hingga macOS, tanpa harus mengolah kode terpisah untuk masing-masing sistem operasi. Jadi, untuk satu kode, kita bisa membuat aplikasi di Android, iOS, Windows, hingga macOS. Mulai dari
pengaturan platform spesifik, manajemen aset visual dalam folder resource, hingga pengorganisasian navigasi melalui sel. Setiap bagian proyek ini memiliki peran yang sangat terhubung. Kita juga telah menelusuri cara kerja halaman-halaman penting seperti login, register, dan main page, serta bagaimana komponen konfigurasi seperti melalui program CS dan CS Port sebagai fondasi arsitektur dalam platform aplikasi. NetMaui bukan hanya sekedar proyek demo, tetapi juga fondasi kuat yang dapat dikembangkan lebih jauh. Mulai dari integrasi database SQLite, koneksi ke REST API, menggunakan pola MVVM, hingga pengembangan fitur tingkat lanjut seperti autentikasi biometrik, notifikasi PAS, dan analitik pengguna. Dengan menguasai struktur dan prinsip kerja NetMaui, kita dapat membuka pintu menuju kualitas tinggi dalam pengembangan aplikasi multiplatform yang efisien dan profesional. Sekian dari saya. Apabila salah kata, saya mohon maaf yang sebesarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah kan iki adewe garap elektron sik to. Aku duwe kode-kodene. Yang pertama adewe benakne indeks. Indeks itu dadi tampilan utamanya lah. Tampilan utamanya iku gawe bahasa HTML. Kok tampilan utama login karo tampilan utama sing digawe monitoring. Nah, bar tampilan utama aku nentokne tema-temane iki teko bahasa CSS sing diintegrasine ning nggone HTML. Jadi saling berkaitan. Dan aku wis entuk kabeh. Nah, sing terakhir iku logikane. Logika karo database MySQL. Nah, jadi engko logikane sing mendukung sensore ben iso kewaca ning gone elektron. Jadi logikane iso menangkap dari sinyal ke web. Nah, aku iku wis gawe teko nginstal elektrone teko Node modul. Terus SRC ne rute iku isine indeks, terus login, tema, logika karo register. Wis iso di jajal go. Koyoke lek tak kira-kira wis iso. Karek ngaitne elektron ning gone wifi-ne. Jajal sih ae. Jajal sih. Briefing ini carry. Oke. Yang pertama to adewe ngetik npm start. Nah, npm start iki mulai apa nampilne aplikasi elektronik ning nggone VS Code. Nah, adewe iki wis entuk halaman logine. Lagi sik tadi. Jadi lagi sik iki tak kei tema-temane ben enek variasi. Iki halaman logine sing masuk ning nggone indeks. Terus lek adewe arep regis gawe akun anyar iki ndek kene. Dadi iki regis, misal iki dino apa? Jumat. Jumat. Nah, iki Jumat Juli. Emaile Jumat Juli. Passwordnya apa? Bebas. Bebas wes. Nah, lek bar regis iku otomatis masuk ning gone login. Sing password dia mau. Nah, Password mau. iku deloke ning tak integrasine ning gone MySQL Workbench. Loading. Nah, iki databaseku sing kabeh username karo password
sing bar tak regisi nek kene. Jadi wis tak setting. Nah, enek enek bak, enek Mojoroto Gang 5. Enek Spiderman, enek Budiawan, enek Samsulisme, enek anake Pak Sub. Nah, iki mau adewe ngregis Jumat Juli, terus email iki, terus passwordnya bebas wis. Ya. Terus adewe iso langsung login. Cuma Juli. Dia passwordnya salah, gak iso ya? Salah gak iso. Misal passwordnya salah. Password salah. Oke. Nah, iki kudu di-close baru npm startnya. Cuma Juli. Passwordnya apa? Bebas wis. Nah, Nah, bener. jadi tampilannya digawe monitoring cahaya. Jadi ESP ne iku mlebu ndek kene. Kalau wis mlebu ki connect. Sampai nilainya muncul. Heeh. Iki nilainya muncul, iki grafiknya, terus iki tanda cahaya tingkat rendah, tingkat sedang, apa Tingkat tinggi. tingkat tinggi. Oke. Iki berubah kan. Mari ya sing elektron. Jadi elektron iku wis mari Iya, karek Mawi. mawine. Oke, yo. Oke, Mawi yo. mawi. Stok aja. Pokok saya iki balik ning halaman login. Oke, wis. Oke. Iki mawine wis dadi strukturnya iki nek app.saml, appshell.saml, loginpage.saml, ini halaman login, terus mainpage.saml, halaman dashboard, sampai registerpage.saml, halaman regis. Nah, ini carane gawe nyambung di HP pertama, ini kabel data sih. Ini kabel data sih. Sambung nih Sambung nih. HP. Nah, terus di golek ya HP Android lokal. Nah, HP ku Xiaomi. Di Xiaomi. Terus di running. Jadi engko otomatis langsung ning HP install ngono. Nah, engko update. Ya update tampilan barang ya iso. Nah, ngenteni loading sih. Oke. Muncul. Jadi ki real time teko ISP ne no. Nah, di cabut ya. Iki wis kena cabut. Halaman login. Kan gung di akun buat akun sih. Regis untuk Jumat. Password Jumat. Kena regis. Regis berhasil. Oke. Otomatis ya lo halaman login. Jumat. Maksudnya Jumat. Oke, nah, login. Nah, masuk ini tampilannya. Status disconnect. Kalau ESP ini gue nyambung. Kalau nyambung connect. Jadi connect boleh wis ISP nyambung. Meski looks tampil nilai looks, nah gue muncul lewat nyambung. Terus like quality ki ya redup, sedang atau tinggi. Kalau ini masih gue muncul sih redup. Jadi logout nih so. Logout. Kalau HP-mu pengen muncul iki ya. Sambung nih PC pertama. Sambung nih laptop sih. Terus menggunakan WiFi yang sama. Like HP addressnya foto, nah kok baru iso muncul di HP-mu. Jadi iki mau ini wis dadi berarti. Wis dadi. Tadi gak ada masang ESP, Masang wiring. ESP, wiring, kabel, jumper, terus nyeting ESP-ne nggawe Arduino IDE. Oke. 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 Ini kan komponen AD kan mek loro tok ya.
ISP we sensor. Hmm, Sensor itu pine yang digawe mek papat. PCC, GND, SCL, SDA. SDA. Nah, sing AD DR iki gak digawe. Nah, sambungne sih. Jadi ADDR gak digawe. Gak. PCC ku 5 volt. GND nek ground. SCL, SDA nek alamat. Sambungne. Wes. Tiga rek programe. Heeh. Cut. Tiga rek mau isi program. Isi program iki. Ya. Nah, lek ngisi program iku dicopne sik, terus USB-ne iku nyambung ning ngone laptop. Hmm. Nah, iki programe kan ISP. Dadi adewe ngubah alamatnya ning ngone ISP terus porte. Terus enek wifi, enek BH, enek web server. Web server iki ben gak gawe database. Nah, iki password hotspotku Redmi. Hmm. Ya selanjutnya dan lain-lain mengenai programnya. Oke. Jadi nguploadnya langsung aja ngupload terus compiling scat ini emang ya rodok suwi dan ngenteni. Hmm. Terus iki kecepatan send ning gone data wifi iki delay 500. Nang suwi yo. Oh emang suwi PSP. Nah ini itu dipitak boot Ditahan apa? ditahan. Oke. Nah iki serial monitore wis iki atrete iki. Nah saiki adewe ndelok teko elektron karo mauine adewe. Nah kan iki wis nyambung ning gone hotspot ning gone wifi. Hmm. Dadi adewe langsung ndelok ning gone HP karo ning gone elektron maui. Jajal elektronik sih. Dadi elektrone iki nah elektronnya wis connect. Connect ya. Mergo alamat IP ne iku kudu foto karo hotspot-e. Elektrone Delene wis iki ya. kena. Iki statusnya terang goro-goro di atas 800 lux dan keterangan gawe kesehatan mata. Jajal sing maui. Mawi. Masuk nih username mbek password yang mau ya. Jumat. Password ya Jumat. Oke, login. Nah. Dan metu ya. Statusnya connect. Nilainya iki 6.000, 9.000, 8.000. Di atas 700, maka statusnya terlalu terang. Ya, kurang lebih sama nilainya ambek sing elektron. Tergantung bisa diganti delay dari interval kan sama persis. Jadi berarti proses ADW iki saka judul, saka software, saka database iki wis mari dadi Mari tinggal PPT mbek laporan. PPT laporan. Oke. Ya, logout ya. Iki yo iso di logout. Logout kembali ke halaman login.